Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Fatihan. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, NIM 210201608. Saya dari kelas HKI B. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tadwin, yang merupakan bentuk masdar dari dawana yudawwinu, tadwinan, yang berarti pembukuan. Pembukuan adalah mengumpulkan sesuatu yang tertulis dari lembaran-lembaran dan hafalan yang ada di dalam dada, kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Jadi, kodifikasi berbeda dengan menulis, karena menulis belum tentu disusun menjadi buku, sedangkan kodifikasi tulisan yang telah dibukukan. Faktor-faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis. Upaya pembukuan hadis secara resmi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. 2. Para perawi hadis telah banyak yang meninggal. Jika hadis tidak segera ditulis dan dibukukan, maka lama-kelamaan hadis akan hilang bersama dengan meninggalnya perawi hadis. 3. Daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. 4. Pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Sejarah kodifikasi pembukuan hadis. Secara resmi, kodifikasi hadis dilakukan dan dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil dan wara, hingga beliau disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau menetapkan dan memerintah ulama-ulama pada masanya untuk melakukan kodifikasi hadis yang disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi hadis. Semakin lama semakin banyak yang meninggal, sehingga beliau khawatir jika hadis tidak segera dibukukan, maka akan hilang dan lenyap. Saya di sini akan menjelaskan 7 periode sejarah kodifikasi hadis sebagai berikut. Periode pertama adalah periode pada zaman Rasulullah SAW. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Sehingga pada awal-awal kemajuan Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis, karena di samping akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran juga agar umat Islam lebih fokus pada Al-Quran. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, tidak sedikit di antara para sahabat banyak yang berinisiatif menulis hadis-hadis Nabi SAW. Hal tersebut dikarenakan selain melarang, Rasulullah di lain waktu juga membolehkan para sahabatnya untuk menulis hadis, sehingga banyak di antara para sahabat yang memiliki shahifah hadis. Di antaranya Abdullah bin Amr bin Ash, Jabir bin Abdullah al-Ansori, Abdullah bin Abu Aufa, Samurah bin Jundab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abu Bakar As-Siddiq. Periode kedua adalah dimulai pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Pada periode ini dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi SAW sebagai bentuk kehati-hatian. Untuk para sahabat, dalam membatasi periwayatan hadis dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Hal ini dikarenakan suasana pada waktu itu tidak kondusif. Bahkan terjadi perpecahan dan fitnah di dalam umat Islam itu sendiri. Di antaranya munculnya nabi palsu.
terbunuhnya Umar, Utsman, dan Ali. Banyak sahabat yang tidak suka kepada Utsman, munculnya Syiah, dan lain-lain. Sehingga para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima kegiatan periwayatan hadis. Para sahabat pada periode ini meriwayatkan hadis melalui dua cara, yaitu bilafdi dan bil makna. Periode ketiga adalah masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat kecil, muda, dan tabi'in, atau pada masa dinasti Muawiyah sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Pada masa ini, wilayah Islam sudah sampai ke Syam atau Suriah, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, hingga Spanyol. Bertambahnya wilayah Islam berdampak pada tersebarnya hadis di dalamnya. Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukaan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukaan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perintah resmi tersebut sebagai instruksi langsung dari Umar untuk seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad Amr bin Hazm Ibnu Shihab Az-Zuhri, yang menjabat sebagai gubernur Madinah agar menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mengkodifikasi hadis adalah karena kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis dan kekhawatiran akan bercampurnya hadis Nabi SAW dengan hadis palsu. Pengkodifikasikan hadis ini berlangsung hingga pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan awal abad ke-3 Hijriah. Pada periode ini banyak melahirkan ulama hadis seperti Ibnu Juraid, wafat 179 Hijriah di Makkah. Ibnu Shihab Az-Zuhri, wafat 127 Hijriah. Ali Ishaq, wafat 151 Hijriah. Dan Imam Malik, wafat pada tahun 179 Hijriah di Madinah. Ar-Rabi bin Shihab, wafat 160 Hijriah. Dan Abdurrahman Al-Auzai, wafat 156 Hijriah di Suriah. Selain itu juga termasuk Imam Syafi'i, wafat 204 Hijriah di Mesir, dan Imam Ahmad bin Hanbal, wafat 241 Hijriah di Baghdad. Pada periode ini juga menghasilkan karya kitab-kitab hadis, di antaranya Al-Musnad Imam Syafi'i, Al-Musannaf Al-Imam Al-Auzai, dan Al-Muwatta Imam Malik, termasuk juga Al-Musnad Imam Ahmad. Dan kitab hadis pada periode ini masih bercampur dengan fatwa sahabat, tabi'in, hingga hadis palsu karena belum ada penyeleksian secara penuh. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan awal abad ke-3 Hijriah, atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasikan hadis, yakni memisahkan hadis yang ma'fu dari hadis mauquf dan maktu. Pada periode ini lahirlah kitab induk hadis Kutubus Sittah, diantaranya Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari tahun 194 sampai 252 Hijriah. 2. Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim tahun 204 sampai 261 Hijriah. 3. Sunan Abu Daud karya Abu Daud tahun 202 sampai 261 Hijriah. 4. Sunan At-Tirmizi karya
At-Tirmizi tahun 200 sampai tahun 279 Hijriah. 5. Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i tahun 215 sampai tahun 302 Hijriah. 6. Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah tahun 207 sampai 273 Hijriah. Periode keenam adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tepatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Han pada tahun 656 Hijriah. Periode ini tidak jauh berbeda dengan periode kelima, sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dan kitab hadis. Di antaranya 1. Sulaiman bin Ahmad At-Tobani, karyanya Al-Mujam, Al-Hobir, Al-Mujam, Al-Awsah, Al-Mujam As-Soghir. 2. Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Darukini, karyanya Sunan Darukni. 3. Ibnu Huzaimah Muhammad bin Ishaq, karyanya Sahih Ibnu Huzaimah. 4. Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi, karyanya Sunan Al-Kubro. 5. Asy-Syaukani, karyanya Nailu Autar. 6. Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, karyanya Riyadus Sholihin, dan lain-lain. Periode ketujuh adalah periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentahrijan. Pada periode ini, ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab musharij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini, hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antaranya, ulama yang masih menyampaikan hadis secara hafalan sempurna adalah Imam Al-Iraqi, wafat 806 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. As-Sakhawi, wafat 902 Hijriah. Ketiganya mempunyai hubungan sebagai guru dan murid. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.